Monggo kita awali dengan sholawat seperti biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkah sholat subuh berjamaah dan ngaji bareng ini, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai kajian, karena ini masih suasana Syawal meskipun sudah akhir-akhir, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang bulan Syawal sudah masuk akhir-akhir. Setelah bulan Syawal masuk ke bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau saya hitung dilihat kalender itu 1,5 bulan lagi, kurang lebih kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah itu ada hari raya, yaitu hari raya Idul Adha. Kalau di bulan Syawal ada hari raya Idul Fitri, kalau di bulan Dzulhijjah ada hari raya Idul Adha yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang kemudian nanti akan diikuti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tasyrik. Dan sekedar kita ketahui semuanya bahwa di bulan Dzulhijjah itu nanti ada kesunahan untuk kita berkurban. Makanya pada kesempatan pagi ini saya akan menyinggung tentang masalah kurban untuk persiapan di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena banyak di sebagian masjid, bahkan panitia-panitia kurban, ternyata mengelola kurban itu asal-asalan. Kulit dijual. Boleh apa enggak kulit dijual? Padahal enggak boleh kulit dijual. Tapi pada kenyataannya setiap masjid kulitnya dijual dan sok-sok bijak orangnya. Uang hasil penjualan dimasukkan ke kas. Memang gitu caranya? Enggak gitu caranya. Di sini biasanya menyembelih kurban. Nyembelihnya di mana kalau di sini?
masjid sini tapi. Oh. Ya makanya perlu ilmu itu. Kadang-kadang kita asal-asalan. Bahkan yang dijadikan standar, yang dijadikan rujukan adalah kebiasaan dari dulu-dulu. Padahal kita tidak boleh membiasakan yang memang salah. Tapi kita harus melakukan yang benar meskipun itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Makanya untuk persiapan bulan Dzulhijjah, untuk persiapan nanti ibadah kurban, kita akan bahas dulu tentang masalah fikih kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ternyata ibadah kurban itu tidak hanya dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sejarah kurban pertama itu, bapak-bapak, ibu-ibu tahu kapan terjadinya sejarah kurban? Sejarah kurban pertama itu terjadi di masanya Nabi Adam. Nabi Adam itu punya atau dikaruniai 2 pasang anak kembar. Pasangan kembar pertama itu bernama Qabil dan Iklimah. Pasangan kembar yang kedua Habil dan Labuda. Qabil ganteng, Iklimah cantik. Yang Habil gak begitu ganteng, yang Labuda gak begitu cantik. Akhirnya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Adam, hei Adam, sekarang nikahkan secara silang. Dulu itu belum berlaku ya, kayak sekarang kan gak boleh menikah dengan saudara kandung. Dulu orang-orangnya masih sedikit, jadinya masih boleh pada waktu itu, tapi dinikahkan secara silang. Qabil Iklimah, ya kan? Habil Labuda, akhirnya dinikah secara silang. Qabil yang ganteng nikah dengan Labuda yang gak begitu cantik. Habil yang gak begitu ganteng nikah dengan Iklimah yang cantik jelita. Nah, ketika disampaikan seperti itu oleh Nabi Adam, gak terima yang namanya Qabil. Loh, saya ini lebih pantas menikah dengan Iklimah, saya ganteng, Iklimah cantik, cocok. Iklimah juga adik langsung saya. Gak mau saya kalau harus nikah dengan Labuda yang gak begitu cantik. Bingung, Nabi Adam dan Siti Hawa bingung. Ya namanya anak ya, bingung. Akhirnya dikasih petunjuk oleh Allah. Oke, biar gak bingung, suruh 2 anakmu itu, Qabil dan Habil, untuk berkorban. Yang korbannya diterima, maka dia yang berhak menikah dengan Iklimah yang cantik. Kita ketahui bahwa Qabil itu seorang petani, sedangkan Habil seorang peternak. Qabil akhirnya mempersembahkan kurbannya berupa hasil pertanian, tapi yang disiapkan, yang dipersembahkan oleh Qabil ternyata tanamannya layu, buahnya busuk, wis pokoknya jelek-jelek, dipersembahkan, diletakkan. Sedangkan Habil yang dia itu adalah seorang peternak, menyiapkan hasil ternaknya yang paling spesial. Kambing gibas jantan berwarna putih bertanduk dipersembahkan kepada Allah. Singkat cerita, ternyata yang diterima kurbannya adalah kurban siapa? Kurbannya Habil. Allah memerintah kepada malaikat Jibril, Jibril simpan kurbannya Habil itu di langit. Dan ini nyambung nanti dengan kisahnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu ketika hendak menyembelih putranya yang bernama siapa? Ismail, bukan Nabi Ismail yang disembelih, maka Allah mengganti dengan kambing gibas jantan warna putih bertanduk, dan itulah kurban dari Habil yang disimpan oleh malaikat Jibril di langit. Dan ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa huwal kabsyul ladzi qarrabahu banu Adam fatukubbila minhu. Itu adalah domba yang dikurbankan Habil putra Adam. Jadi nyambung ternyata ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya yang disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan syariatnya Nabi Adam. Ya nanti abah kok tiba-tiba saya tak ikut syariatnya Qabil, yo nyiapkan makanan, tanaman, ya buah-buahan, bukan. Kalau kita itu yang disyariatkan adalah syariatnya dari Nabi Ibrahim, bahwa kita itu diperbolehkan nanti kurban apa saja? Satu apa?
Iki gak pernah ikut acara kurban kok gak ono sing jawab. Tak pulang ini ya. Gitu loh. 1 apa bah? Sapi. 2 domba. 3 onta. 4 no empuh katanya. Ayam boleh apa enggak? Katanya siapa gak boleh? Makanya nanti kita bahas, boleh nggak kurban ayam? Ustadz, saya nggak mampu beli sapi, kambing pun juga nggak mampu. Bagaimana kalau saya kurban ayam? Ustadz, saya ayam pun juga nggak mampu. Gimana kalau kurban perasaan saja? Ya beda kalau itu ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Makanya nanti kita akan bahas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya biar gak ngantuk, ya, serius. Nek serius iku ya cepet mati nanti ya. Nek murah senyum, guyon, iku panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Hidayati Sugiat panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kurban, maka secara bahasa Arab kurban itu ya, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian dari perintahnya. Jadi yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan oleh bahasa sehari-hari dalam istilah agama itu istilahnya udhiyah, bentuk jamak dari kata dhahiyah yang berasal dari kata doha, atau artinya adalah waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka dari sini muncul istilah Idul Adha. Jadi ada sejarahnya semua. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab itu mengatakan udhiyah atau kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, sampai akhir hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Kullu ayyamit tasyrik zabhun, bahwa hari-hari tasyrik itu ya hari penyembelihan. Jadi kita ada kesempatan untuk menyembelih kurban 10 Zulhijjah, waktu hari raya Idul Adhanya, atau 11, 12, 13. Dan kadang ada orang yang kebolak-balik. Ya, kalau Idul Adha sama Idul Fitri, takbiran yang biasanya dilakukan habis sholat itu sebenarnya di waktu apa? Idul Fitri atau Idul Adha? Kadang-kadang di sebagian musola waktu Idul Fitri habis duhur takbiran, habis asar takbiran, habis maghrib takbiran. Iki piye? Padahal yang kita dianjurkan takbir sampai 3 hari, 4 hari malah ya, itu adalah waktu Idul Adha. Ya, di tanggal 10 takbir, habis sholat ya takbir, duhur, asar, maghrib, isya, subuh takbir. Tanggal 11-nya juga seperti itu, 12-nya juga seperti itu, 13-nya juga seperti itu. Itu berakhir di waktu asar. Kalau tanggal 13-nya, maghribnya sudah tidak, karena sudah masuk tanggal 14. Jangan kebalik. Lah kok malah Idul Fitri? Nah? Selama hari tasyrik juga disunnahkan kita takbir habis sholat. Lah kebalik, di musola saya, depan rumah saya, ada saya takbiran duhur, Allahu Akbar. Lah iki ya apa sih? Kebolak-balik, jangan kebolak-balik. Okay? Kalau Idul Fitri takbirannya itu mulai dari maghrib, itu malam hari raya, sampai sholat. Nah, kalau sudah sholat, sudah nggak ada lagi, nggak disunahkan. Kalau Idul Adha, hari tasyrik juga disunahkan sampai tanggal 13-nya itu. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, saya ini punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Salah. Kok salah? Itulah hari tasyrik sih. Puasa Ayyamul Bid itu biasanya tanggal berapa? 13, 14, 15. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau saya ingin puasa Ayyamul Bid di bulan Zulhijjah, sedangkan tanggal 13-nya itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu dilarang berpuasa. Faham maksudnya?
Hari tasyrik kan dilarang berpuasa 11, 12, 13, termasuk tanggal 10-nya. Lah, orang yang puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Lah, kalau di bulan Zulhijjah tanggal 13-nya itu hari tasyrik. Gimana Ustadz? Nah, kalau berbarengan dengan hari tasyrik, maka digeser tanggal 13-nya. Digeser ke tanggal 16. Berarti puasa Ayyamul Bidnya 14, 15, 16 Zulhijjah. Itu khusus di bulan Zulhijjah. Di bulan-bulan yang lain kembali lagi 13, 14, 15. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada waktu-waktu yang memang kita itu dilarang untuk berpuasa. Satu, hari raya Idul Fitri, haram puasa. Dua, hari raya Idul Adha, haram puasa. Terus hari tasyrik 11, 12, 13. Makanya kalau hari raya Idul Fitri 1 Syawal semuanya dilarang berpuasa. Justru yang dianjurkan itu makan. Sebelum berangkat masjid dianjurkan makan atau minum terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha jangan makan, jangan minum terlebih dahulu. Nanti baru habis sholat silahkan. Bisa dipahami sampai di sini? Makanya yang afdol kalau kita mau puasa Syawal, itu yang afdol sebenarnya tanggal 2 Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Kata Nabi, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Yang paling afdol 1 Syawal dilarang puasa. Afdolnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya di kampung-kampung hari ke-8 ada lebaran sendiri namanya ketupatan. Ada enggak di kampungnya? Ada. Kalau dari kampung pasti tahu, di Madura ya ada ketupatan. Itu sebenarnya lebarannya orang yang puasa Syawal. Tapi semuanya ikut semuanya, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ustadz, kalau puasa Syawalnya tidak urut, boleh. Itu yang saya sampaikan tadi yang paling afdol. Kalau nggak urut selama dikerjakan di bulan Syawal, boleh. Ustadz, saya ambil Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, boleh. Ustadz, saya ambil seperti puasa Daud, hari ini puasa, hari besok tidak, hari ini puasa, besoknya tidak, boleh. Selama kita melakukan 6 hari di bulan Syawal, baik urut ataupun tidak urut, maka dapat keutamaan dari puasa sunnah Syawal. Termasuk ibu-ibu, Ustadz sekalian kodok di bulan Syawal, boleh. Tapi yang paling afdol ya kodok sendiri, ya Syawal sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muqaddimah, baru pembukaan. Sampai di sini, apakah di pembukaan ini ada pertanyaan? Monggo. Monggo bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, akikoh hukumnya kok wajib? Akikoh hukumnya sunnah, kurban juga hukumnya sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan sekali kalau dia mampu, bukan wajib bah. Yang paling afdol mengakikohi itu hari ke-7. Kalau nggak mampu hari ke-14, nggak mampu 21, nggak mampu, pokoknya selama dia belum balik ada kesunahan mengakikoi dirinya sendiri, gitu bah. Jadi bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Moga bah, silakan. Kalau orang tua kita ini nggak mengerti atau tidak pernah belajar kita, tiba-tiba anaknya udah gede. Karena dia mungkin sering dengar pengajian, ceramah, teringatlah dia anak itu. Kayak belum. Ya, kembali lagi ke hukum akikoh. Saya tanya, hukum akikoh wajib atau sunnah?
Sunnah. Artinya kalau sunnah, seandainya dia memang lupa, seandainya orang tua mungkin tidak mampu mengakikoi, dosa atau tidak? Gak dosa. Makanya ada solusi tadi yang saya sampaikan. Kalau anak itu ngerti, oh orang tua saya dulu gak mampu untuk mengakikoi saya sekarang sudah mampu, sudah bisa kerja, sudah dapat gaji sendiri, tak akikoi diri sendiri. Boleh. Apakah gak bisa masuk surga? Bisa. Meskipun dia belum diakikoi kok, gara-gara akikoh terus gak isok masuk surga, ikut ceritai piye. Ojo ngarang-ngarang lah, mesti ya Ramadan ya ngarang, sebelum Ramadan ngarang, Syawal ya sik ngarang ae. Akikah untuk laki-laki berapa? 2. Sunnahnya 2. Ustadz gak mampu 2. Mampunya saya 1. Saya punya 1 kambing. Sah. Afdolnya 2. Kalau bagi perempuan 1. Nah, bisa dipahami, Mbah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, Mbah, silakan, Mbah. Puasa. Oke. Tentang puasa Syawal, yang dikatakan dalam hadis, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan. Ramadan itu berapa bulan? 1 bulan, enggak kurang. Kalau misalkan masih punya utang 15 hari, berarti kan kurang. Kemudian setelah berpuasa Ramadan, artinya puasa Ramadannya sempurna, melanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia yang kemudian dapat fadilah puasa 1 tahun. Pertanyaannya, saya punya utang puasa, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kalau pengen cara yang paling afdol, qadha dulu baru Syawal, sempurnakan dulu Ramadannya baru Syawal kalau pengen afdol. Ustadz, saya langsung niat qadha sekaligus Syawal katanya ikut. Iya bisa, cuma ya keutamanya beda dengan yang qadha sendiri dan Syawal sendiri. Itu kalau misalkan ada uzur. Kalau ada uzur ini boleh dibolak-balik, Syawal dulu, qadhanya boleh di bulan lain. Kalau dia memang ketika tidak berpuasa haid, sakit. Tapi kalau dia tidak berpuasanya karena mokel, ya dia sengaja tidak puasa dan lain sebagainya, gak boleh, harus qadha dulu baru Syawal. Bisa dipahami, Pak? Jadi ada perinciannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Gak apa-apa, muqaddimah pertanyaannya sampai maghrib, gak apa-apa, Mas. Monggo, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah, Tarwiyah. Ya. Bagaimana kalau misalkan antara Mekah dengan di Indonesia beda gitu ya? Di sana sudah Lebaran, di sini masih 9 Zulhijjah. Yang perlu diketahui, puasa 9 Zulhijjah itu sebenarnya sudah disyariatkan duluan. Disebut sebagai Arafah, itu sejarahnya bukan Arafah orang yang wukuf di Arafah. Tapi awalnya kisahnya itu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpi sembelih putramu yang namanya Ismail. Bingung, iki mimpi dari Allah atau setan. Nah, ketika mikir-mikir itu, maka istilahnya tarwiyah. Belum disyariatkan ibadah haji pada waktu itu. Orang gak ada yang wukuf di Arafah waktu itu, gak ada orang di Arafah. Tarwiyah itu waktu mikir-mikir, ini bener gak ini perintah dari Allah apa dari setan? Kok saya disuruh nyembelih anakku Ismail, padahal anak ini adalah satu-satunya yang saya tunggu-tunggu. Kok mimpinya berturut-turut, mimpi lagi yang keduanya, loh kok mimpi sama, mimpi lagi yang ketiga. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini benar-benar dari Allah, maka istilahnya Arafah, ngerti itu artinya. Maka akhirnya di 9 Zulhijjah itu dianjurkan berpuasa Arafah. Pada waktu disyariatkan puasa tanggal 9 Zulhijjah, belum ada syariat haji pada waktu itu. Wukuf di Arafah kosong, gak ada orang. Kenapa? Hajinya belum disyariatkan.
Baru setelah beberapa tahun kemudian baru disyariatkan haji. Jadi nggak boleh disambungkan antara orang yang wukuf di Arafah dengan puasa Arafah. Itu beda pensyariatannya. Tapi yang jadi masalah orang nyampur aduk. Wong yang wukuf di Arafah tanggal sekarang, lah kok ini puasa Arafah? Lebih beda itu pensyariatannya. Orang atau syariat dari puasa 9 Dzulhijjah itu lebih dulu disyariatkan, dan haji belum ada pada waktu itu. Faham? Nah, sebenarnya gitu. Makanya kita ini nggak tergantung kepada Mekah, Madinah rujukannya. Yang kita jadikan rujukan pemerintah negara Indonesia. Lah kalau kita mau merujuk ke pemerintah Mekah, Madinah, ya nanti subuhnya nggak sekarang, Pak. Subuhnya jam 10 nanti. Iya kan? Subuh jam 10, 4 jam lagi. Lah apa kita kok ikut, kalau ini ikut negara sendiri. Kalau Idul Adha, Idul Fitri ikut negara Arab. Lapo, ya sekalian aja. Subuh ikut Mekah, duhur ikut Mekah, buat aturan sendiri. Ya konsisten lah. Kalau memang Idul Fitri, Idul Adha ikut sana, ya ikut sekalian duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya kan sama juga. Mataharinya juga sama, ada yang ngelihat sama modelnya seperti itu, kan gitu. Makanya kalau kita tetap merujuk kepada pemerintah, masalah nanti kok salah keputusan pemerintah, kita itu nyantai, yang tanggung jawab pemerintah. Paham sampai di sini? Lah kalau nanti kita ikut yang lain, lah pemerintah sana kan nggak memerintah orang Indonesia. Loh saya ikut sana nggak bertanggung jawab. Lah kamu bukan wargaku, ya tanggung jawab sendiri, ngapain ikut saya, kan gitu kan. Lah di sini memang waktunya sudah kelihatan hilalnya, makanya kami takbiran. Lah kamu ngapain kok ikut? Pemerintahmu lo nggak nyuruh, loh sing tanggung jawab nanti tanggung jawab pribadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Idul Adhanya tanggal berapa di sini, maka Tarwiyah dan Arafahnya ngikut gitu. Masalah salah atau tidak, pemerintah yang tanggung jawab. Aman gitu kalau ngikut sebagai warga negara yang baik, aman. Kenapa? Ada dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Lah dikira orang-orang yang ikut rapat sidang isbat itu dikira orang-orang bodoh. Loh itu para ulama yang ngumpul di situ, ormas-ormas Islam ngumpul di situ semuanya. Lah kok muncul di medsos foto bulan di tanggal 2 Syawal, foto bulan tanggal 2 Syawal sudah besar. Lah sejak kapan nentukan Idul Fitri benar atau salah dilihat di tanggal 2 Syawalnya itu? Gak ada aturannya. Justru tanggal 29 Ramadan untuk melihat apakah besok Syawal atau tidak. Lah ini aneh-aneh di medsos, gak pakai ilmu ngepost. Itu coba lihat tanggal 2 Syawal sudah tinggi. Lah bukan gitu cara nentukan Idul Fitri atau tidak. Tapi pada tanggal 29 Ramadan dilihat, dicari ada bulan apa enggak. Lo kok enggak tampak karena ketutup mendung, istiqmal jadi 30 hari gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ya enggak sepakat, enggak apa-apa Ustaz, saya tak ikut NU pas puasanya, terus Idul Fitrinya tak ikut Muhammadiyah. Ya sakarepmu. Sakarepmu. Itu ibaratnya ya jalan-jalan ke TP bawa istri, pulangnya bawa istrinya orang. Wis yang konsisten ikut Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Puasanya ikut Muhammadiyah, Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah, Idul Adhanya ikut Muhammadiyah. Kan enak. Kalau ikut pemerintah semuanya. Puasanya ikut pemerintah, Idul Fitrinya pemerintah, Idul Adhanya pemerintah. Gak bingung sebenarnya. Yang bingung itu, iki sing bener sing ngendi? Lah apa ikut mikir? Biarkan, sudah ada yang mikir. Ya. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaannya, monggo. Boleh cerita pakai mic atau enggak, Bah? Seseorang itu usianya udah 45 tahun. Gimana, Bah? Muda usianya 45 tahun. Usia 45 tahun. Belum nikah. Oh, belum menikah. Tiba-tiba dia mau nikah. Ditanya lah, Bapak sudah bertekad? Belum. Terus Kalau Bapak belum bertekad, apakah ditolak? enggak sekalian ditanya, sudah disunat belum? Kalau belum sunat, sunat dulu. Pokoknya di sana Pak Ustaz, masalah nikah juga.
Iya, Ustaz, jadi meninggal sudah dulu Ustaz. Gimana tuh? Ya, sebenarnya akikoh sama lamaran gak ada hubungannya. Ya orang itu aja ngadakan syarat-syarat sendiri, ya urusannya dia. Sudah ada akikoh belum? Gak ada sebenarnya. Sudah kurban belum? Gak ada hubungannya akikoh sama kurban sama lamaran. Tapi kalau hitan itu baru ada hubungannya. Kalau hitan itu baru ada hubungannya. Tapi ya masalah itu kan ya terserah orangnya sebenarnya. Cuma kalau dalam syariat, apakah ada syarat orang menikah itu harus akikoh? Nggak ada. Ya, apakah harus ada syarat orang yang mau nikah itu harus kurban? Nggak ada hubungannya. Syaratnya itu yang penting ada calon suami, ada calon istri. Yang nggak boleh itu ada calon suami, calon istrinya nggak ada, pengen nikah. Itu yang nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ini masih muqaddimah, wis pertanyaannya mau habis waktunya ya. Monggo Bah. Boleh lanjut. Ya. Ini yang sering banyak ditanya oleh jamaah. Ustadz, saya akikoi anak saya, apakah saya boleh ikut makan dagingnya? Kalau akikohnya adalah akikoh nazar, maka tidak boleh makan dagingnya. Tapi kalau akikoh sunnah nggak pakai nazar, ya sudah, saya pokoknya akikoh saja. Itu namanya akikoh sunnah. Boleh makan, orang tuanya makan, anaknya yang diakikoi makan, tetangga makan, yang kaya makan, yang miskin makan. Tapi kalau nazar, kalau anak saya yang pertama lulus diterima di universitas ini, saya akan akikoi anak yang paling kecil ini. Nah, itu namanya nazar. Dia nggak boleh makan, termasuk orang-orang yang dinafkahi juga tidak boleh makan, harus dibagikan kepada orang, terutama fakir miskin. Jadi kalau nggak ada nazar-nazar, gas aja makan, boleh. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ini fik, ini nggak selesai ini. Muqaddimah pertanyaannya wakeh. Monggo Bah, mau cerita lagi? Mungkin ada cerita lagi yang belum sunat atau siapa? Monggo. Oh, ya. Bedakan antara nazar sama niat. Saya tak syukuran nanti kalau punya uang. Siapa tahu dia niat. Kalau syukuran, seandainya dia nazar, saya nanti kalau sehat tak syukuran aja, tak undang-undang. Ya, buat makan bareng. Apakah boleh makan? Boleh. Ini bukan akikoh, bukan kurban. Kalau syukuran boleh. Ini berlaku untuk akikoh dan kurban. Termasuk kurban. Ya, kalau kurbannya itu adalah kurban nazar, maka termasuk kurban wajib nanti. Kalau kurban wajib, maka yang berkurban tidak boleh ikut makan daging kurbannya itu. Tapi kalau kurbannya yang lain, yang atas nama orang lain, boleh. Faham sampai di sini? Nanti akan dibahas. Biar paham. Jadi kalau tasyakuran, apalagi cuma makan pecel, ya nggak ada hubungannya. Ya, tidak sama seperti akikoh dan kurban. Lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke keutamaan ibadah kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Kenapa? Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi menurut Zain al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah.
Kenapa? Karena nanti hari kiamat hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala. Ini tafsiran pertama. Jadi semuanya akan berubah menjadi pahala. Tafsiran yang kedua ditafsirkan secara tekstual, bahwa nanti akan menjadi kendaraan ketika di akhirat. Ya, kalau kita kurban kambing, ya kurban kambingnya jadi kendaraan nanti. Tapi kalau yang pertama, ya maksudnya itu pahalanya itu akan didapat oleh orang yang berkurban. Makanya salah satu amalan yang paling afdol di hari raya Idul Adha plus hari-hari tasyriknya adalah berkurban. Lalu apa hukum kurban itu? Hukum kurban dalam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Syafi'i, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, enggak wajib. Kalau mazhab Hanafi, al udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi sighar. Udhiyah atau berkurban hukumnya wajib bagi setiap orang merdeka, bukan budak, muslim, mukim, kaya pada hari adha untuk dirinya dan anak-anaknya yang kecil. Kalau mazhab Maliki, al-udhiyatu sunnatun wajibatun. Imam Malik berkata kurban hukumnya sunnah yang kokoh. Kalau mazhab Hambali mengatakan wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila angqol wa hiya sunnatun muakkadatun li muslimin. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi 3 mazhab mengatakan sunnah muakkadah, 1 mazhab mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang mengatakan wajib kebalik. Yang mengatakan sunnah apa tadi? Iya benar sih. Yang mengatakan sunnah 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang mengatakan wajib mazhab Hanafi. Nah, kita ini mazhab Syafi'i. Berarti hukum kurban sunnah muakkadah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, hukum sunnah muakkadahnya itu dibagi menjadi 2. Kalau misalkan orang itu tidak punya keluarga, dia masih jomblo sendiri, maka itu namanya sunnah ain. Kalau misalkan dia berkeluarga, punya keluarga, anak, istri, maka itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu maksudnya apa? Ibaratnya kalau kita sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau misalkan ada sebagian orang melakukan sholat jenazah, maka yang gak sholat gugur, gak dosa, betul? Tapi yang dapat pahala adalah yang sholat jenazah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau dalam satu keluarga, satu orang berkurban atas nama suami, maka suami dapat pahala kurban, yang lainnya gugur kesunahannya, berarti nggak dapat pahala. Kalau pengen dapat pahala, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang bapak, yang suami yang berkurban atas nama dirinya, ketika penyembelihan langsung diniatkan pahalanya di samping untuk saya juga untuk anak dan istrinya, maka anak dan istri dapat semuanya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i aturannya 1 kambing 1 orang. Loh, Ustadz, kan ada yang bilang 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Itu nanti pendapat yang lain akan saya jelaskan nanti. Ini masih ngomong mazhab Syafi'i. Jadi kalau bapak pakai mazhab Syafi'i kurban, maka aturannya 1 kambing 1 orang. Tapi ketika dia menyembelih, boleh diniatkan pahalanya untuk keluarganya, untuk almarhum almarhumah yang meninggal, boleh, dan itu dapat pahalanya semua. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti akan saya jelaskan juga pendapatnya siapa yang langsung 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Nanti ya, belum masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan dikit. Yang mengatakan wajib yaitu mazhab Hanafi punya dalil. Loh, hukum kurban itu wajib, katanya mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Hadis, yaitu riwayat Imam Al-Baihaqi yang mengatakan man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berkurban
kemudian dia tidak berkurban, jangan mendatangi tempat sholat kami. Loh, sampai dilarang oleh Rasulullah, berarti ini wajib. Maka akhirnya disimpulkan hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan itu hadisnya dhaif. Makanya kurang tepat bagi sebagian ulama. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya benar ya. Untuk yang mengatakan bahwa hukum kurban itu sunnah, ada dalilnya juga. Hadis riwayat Imam Tabrani, al-adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun. Berkorban atasku adalah fardu, kata Nabi, tapi atas kalian hukumnya sunnah. Makanya akhirnya tiga mazhab, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki mengatakan sunnah. Satu mazhab yaitu mazhab Hanafi mengatakan wajib. Itu tentang hukum kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, Bah. Mengenai konteks penyembelihan, itu apakah harus yang korban yang menyembelih atau boleh Diwakilkan gitu, Bah ya. Bagaimana kalau ketika ingin menyembelih, apakah harus orang yang berkurban atau boleh diwakilkan? Afdolnya, sunnahnya dia yang berkurban yang menyembelih. Rasulullah nyembelih sendiri. Tapi kan yang jadi masalah, orang yang berkurban tidak semuanya bisa nyembelih. Bahkan ada yang takut ngelihat darah. Maka boleh diwakilkan. Ya, biasanya kan masjid ngadakan panitia kurban, terus ada bagian tukang sembelihnya. Nah, itu diwakilkan. Yang penting pastikan yang nyembelih itu harus Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh diwakilkan. Afdolnya kalau nggak bisa nyembelih sendiri, lihat ketika dalam penyembelihan. Itu kesunahan. Tapi khusus wanita, afdolnya diwakilkan. Ya, nggak usah nyembelih sendiri, takutnya histeris. Kambingnya kayak gitu, malah teriak-teriak juga malah nanti. Jadi kalau laki-laki anjurannya, afdolnya sembelih sendiri kalau mampu, kalau nggak bisa wakilkan. Kalau wanita lebih baik diwakilkan. Gitu, Bah. Sama-sama sah. Ada lagi pertanyaan, monggo. Monggo, Bah, silakan. Pending ya. Yang datang kepada Allah itu adalah kukunya berarti tanduk yang bertanduk. Mohon tunjukin kira-kira. Ya. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Saya lebih baik berkurban apa ini? Apakah kambing, sapi, atau onta? Sebenarnya kan semuanya bisa kan? Kenapa? Ya karena memang ada keterangan dari para ulama dan juga ada keterangan dari hadis-hadis Nabi sebenarnya. Cuma lebih afdol mana nanti akan saya jelaskan. Nah, sekalian saya jelaskan ini, Bah. Jadi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan wa tujzi'ul badanah an sab'atin. Satu ekor unta itu cukup digunakan untuk 7 orang. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. Satu ekor sapi cukup digunakan kurban untuk 7 orang. Wa tujzi'us satu an sahsin wahidin. Satu ekor kambing cukup digunakan kurban untuk 1 orang. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menambahkan tajzi'us syatu an wahidin wala tajzi'u an aktsara min wahidin. Kambing mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi untuk 1 orang lebih.
Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh atas nama keluarga, cukup atas nama diri sendiri. Kemudian yang berkorban menghadiahkan pahalanya, menyertakan orang-orang yang lain, keluarganya, anak dan istrinya. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan ada dalilnya semuanya, baik yang kurban sapi ada, yang onta ada, yang kambing ada. Cuma kan abah nanya lebih afdol mana, tapi saya kasih dulu biar jelas. Kalau memang ada dalilnya semua. Hadis riwayat Muslim. Amarona Rasulullah an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersekutu pada unta dan sapi setiap 7 orang satu hewan. Artinya Rasulullah memerintahkan kamu bisa pakai unta atau sapi dan itu bisa untuk 7 orang. Berarti ada dalilnya. Orang nyembelih sapi ada, orang nyembelih onta juga ada. Terus ada dalilnya untuk yang kambing, ada juga dalilnya. Dalilnya apa? Ya dalilnya sebentar. Saya tak searching. Bukan searching, saya tak buka kitabnya. Dalam hadis riwayat Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zabaha kabshan wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi menyembelih seekor kambing kibas. Yang disembelih oleh Nabi apa? Kambing kibas. Dan membaca bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Jadi intinya 3 hewan ini bisa, onta, sapi, kambing. Cuma yang dilakukan oleh Rasulullah kalau dalam hadis adalah kambing. Cuma Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat boleh dengan onta dan sapi. Nah sekarang lebih afdol mana? Saya berkorban dengan kambing atau sapi? Ada keterangan. Jadi ulama itu menegaskan urutan keutamaan binatang yang dikorbankan. Apa saja urutannya? Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa dha'inatun summa anzun summa syirkun min badanatin summa min baqaratin lianna kullan mimma dzukira atyabu mimma ba'dahu ay min sya'nihi dzalika. Kurban yang paling utama adalah unta, sapi, domba, kambing kacang. Ini sendiri-sendiri. Satu orang kurban 1 unta afdol. Yang paling utama seperti itu. 1 orang kurban sapi afdol. Urutannya unta dulu baru sapi. 1 orang kurban domba afdol. 1 orang kurban kambing kacang afdol. Baru berikutnya unta secara kolektif. Faham? 1 unta untuk 7 orang. Baru berikutnya sapi secara kolektif. 1 sapi untuk 7 orang. Jadi kalau ditanya, Ustadz saya lebih baik ikut patungan 7 orang 1 sapi atau kambing 1? Kalau ditanya urutannya, ulama mengatakan 1 kambing untuk diri sendiri lebih afdol daripada kolektif langsung 1 sapi. Tapi ya nggak usah merepotkan takmir, ya. Takmir mengadakan sapi ini kurang afdol. Apa ay? Gak usah gitu. Saya tak 1 ay kambing. Kan merepotkan. Kenapa kok kambing itu lebih afdol? Antara 1 sapi 7 orang atau kambing langsung 7 orang lebih afdol? Karena yang dihitung saat penyembelihan adalah mengalirkan darahnya. Sret. Kalau 1 sapi untuk 7 orang berapa kali mengalirkan darah? Sekali. Sret. Paham sampai di sini? Kalau kambing berapa kali? Sret 1, sret 2, sampai 7 kali. Bisa dipahami, Bah? Makanya para ulama mengatakan ya lebih afdol kambing. Tapi kalau seandainya di masjid ini mengadakan patungan sapi, ya nggak masalah. Kan kita cuma ngomong masalah afdoliyahnya saja supaya kita tahu. Oh, di sini masjid nggak menerima kambing, sapi biar mudah. Ya sudah ikuti saja, nggak usah ngeyel. Wes saya tak kurban sendiri aja.
Tak sembelih sendiri aja, tak makan sendiri aja, ya sak karepmu gitu Pak. Gitu. Nah sekarang Ustadz saya nggak mampu, kurban sapi nggak mampu, kurban unta apalagi, kurban kambing juga nggak mampu. Gimana kalau seandainya saya kurban ayam? Boleh ndak? Saya tak kurban ayam, saya pengen kurban tahun ini, nggak mampu saya kalau kurban sapi sama kambing ini. Boleh Pak ndak? Ternyata di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin dikatakan ani bin Abbasin annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dajajatin wa auzin kama qalahul Maidani. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya dalam berkorban cukup dengan mengalirkan darah meskipun dari ayam jago atau angsa. Dan ini dianjurkan bagi orang yang fakir, yang miskin, dia ada niat untuk berkorban tapi dia nggak mampu, boleh dia berkorban. Niatnya itu yang akan dihitung meskipun dari ayam dan angsa, tapi nggak usah dititip di masjid. Korbannya di rumah masing-masing. Akhirnya masjid katanya Ibnu Abbas boleh, akhirnya dibuka. Kurban sapi, kurban kambing, kurban ayam. Yang terakhir yang benar-benar nggak mampu, kurban perasaan, ditulis kabeh, nggak usah. Kalau di masjid cukup kambing dan sapi. Yang mau ayam karena dia nggak mampu, sembelih sendiri. Bismillah, saya nggak mampu untuk berkorban, saya tak kurban ayam. Ikut pendapatnya Ibnu Abbas. Bismillah, Allahu Akbar, dapat pahala. Bagi dengan tetangganya, makan sebagian, dapat pahala. Nggak usah aneh-aneh. Kita untuk menggandeng dan merangkul yang tidak mampu, maka kita layani semuanya. Halah, malah malu-maluin ya. Malu malah yang ayam. Siapa? Abah ini. Wah. Yang terakhir yang nggak punya sama sekali, kurban perasaan, ditulis semuanya di list. Nggak usah aneh-aneh kalau itu. Jadi kurban ayam boleh menurut siapa? Ibnu Abbas. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat, ya tetap yang boleh itu sapi, onta, kambing. Kuda boleh apa enggak? Ya enggak ada. Kalau kerbau masih masuk kerabatnya sapi ya, masih kakak adik. Jadi boleh, seandainya kerbau itu masih boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis kayaknya mulut saya wis kemeng nih ya. Ternyata kemeng juga ya. Insya Allah dilanjut berikutnya, okay? Masalah kurban. Nanti kalau untuk orang yang meninggal boleh apa enggak? Bagaimana kalau seandainya saya belum akikoh, belum kurban, yang saya dahulukan yang mana? Lu kan pertanyaan itu. Bagaimana kalau saya membagikan daging kurban kepada orang kaya, boleh apa enggak? Bagaimana kalau saya makan sendiri daging kurbannya, boleh enggak? Kalau saya bagikan matang, boleh apa enggak? Karena kan di sebagian masjid langsung dimasak, langsung dimakan bareng, betul? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.